Ya, jadi di TM kita yang ke-6 ini kita untuk pencapaian mahasiswa ya. Jadi mahasiswa setidaknya tahu gitu ya bagaimana cara pembuatan tabel komposisi pangan Indonesia gitu. Jadi tabel ini sebenarnya kok diisi-isi, misalkan ada beberapa zat gizi gitu kan ya. Oh ini diisinya berdasarkan apa sih? Gitu. Terus untuk penomorannya bagaimana sih? Gitu. Jadi kita bisa tahu. Gitu. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai dasar gitu ya. Misalkan teman-teman nanti meneliti, gitu. Meneliti terus ada memang pengen buat database nih supaya memang untuk enumeratornya tidak bingung kayak gitu ya. Jadi teman-teman buat database-nya ya di konsep gitu ya. Bagaimana ini untuk pengaturan bahannya, penomorannya bagaimana, zat gizinya ini dia asalnya dari mana aja nih. Jadi supaya enumeratornya ini kalaupun ikutan cari sumber dari zat gizinya ya, itu tidak cari sembarangan gitu ya. Nah, ini tabel komposisi pangan Indonesia ini diterbitkan sejak tahun 2019. Jadi ada sekitar 1.300 jenis bahan makanan dan juga 19 zat gizi, termasuk kadar abu dan kadar air gitu ya. Jadi memang dia lebih banyak dibandingkan DKBM, baik dari jenis bahan makanannya ataupun dia kadar abunya. Apalagi sekarang ini TKPI, kalau kalian lihat di panganku.org kayak gitu ya, nah itu bisa akses kayak gitu. Jadi kalian misalkan males nih kalau mau lihat di tabel kayak gitu, atau mungkin nggak punya tabelnya, tabel TKPI kayak gitu, Excelnya gitu. Jadi nggak apa-apa, lihat aja di websitenya panganku.org kayak gitu. Dan di situ biasanya dikategoriin ya, mau abjad, mau tipe, kalau nggak salah, jadi ada 3 pengkategorian gitu. Jadi lebih memudahkan kayak gitu ya. Nah, di sini memang masih kekurangannya ya dari TKP ini masih ada beberapa zat gizi tuh yang kosong. Jadi memang belum full gitu ya. Tapi memang kita bisa kayak borrowing gitu ya, atau ada analisis lainnya seperti input kayak gitu ya, input kayak gitu. Nah, itu bisa kita dari literatur gitu ya, memasukkan zat gizi yang memang dia sudah pernah diujikan. Jadi memang masih ada beberapa yang kosong, makanya teman-teman harus hati-hati. Misalkan nih teman-teman kan memasukkan bahan makanannya ke Nutri-Survey nih. Misalkan teman-teman mau menganalisis asam folat, ya asam folat. Nah, kita lihat nih, apakah setiap jenis bahan makanan, kita lihat dulu nih di bagian database yang Nutri-Survey, kira-kira bagian asam folatnya ini sebagian besar sudah ada atau belum nih. Kalaupun misalkan dia belum ada nih, nah kita bisa memasukkan. Jadi kalau jadi agak rawan sebenarnya kalau kita nggak ngecek ya, kita mau analisis asam folat ataupun mikronutrien, jadi yang agak riskan itu mikronutrien ya, sering kosong gitu ya, tapi memang nggak semuanya. Jadi kalau kita misalkan ngecek ternyata ada mikronutrien khusus yang mau kita teliti ternyata banyak yang kosong nih. Nah ini kan pastinya akan mempengaruhi hasil penelitian kita. Jadi yang harusnya kita meneliti zat besi atau mikronutrien lain, ternyata kok ini kalau dilihat asupannya kok sedikit ya. Padahal sebenarnya yang salah itu bukan dari asupannya, tapi dari database makanannya yang memang zat gizinya tuh sebenarnya kosong gitu ya. Jadi hitungannya jadi 0. Gitu kalau di Nutri-Survey ya. Jadi kalau kalian biasanya kalau input makanan itu kalau nggak salah dimodify ya, modify terus kita input makanannya kayak gitu. Sekarang kita bisa lihat di database-nya. Jadi mana aja nih yang mikronutrien tuh yang dia lebih banyak kosongnya. Seperti itu. Dan di yang saya bilang tadi, borrowing tadi ya, baik di Singapura maupun di USDA tentunya dia zat gizinya berbeda. Jadi lengkap tidaknya itu ya pasti berbeda ya di situ ya, karena memang ujinya juga berbeda juga. Karena kalau kalian misalkan peneliti gitu ya, jadi uji makanan itu dia uji satu makanan gitu ya, ataupun satu zat gizi itu sebenarnya nggak murah ya, kayak gitu. Jadi mahal kayak gitu. Jadi memang kalau kalau sistem yang seperti borrowing ataupun input kayak gitu, nah itu nggak masalah gitu. Karena memang untuk menganalisis zat gizi itu tidak membutuhkan biaya yang banyak juga, gitu ya. Nah ini ya, jadi memang input method ya, ataupun borrow kayak gitu. Nah itu dia bisa dari makanan tunggal maupun dari komposit.
Jadi makanan tunggal tuh makanan ya sebenarnya misalkan nasi kayak gitu ya, nasi ataupun tempe. Kalau composite kan udah campuran ya seperti gado-gado, burger, pizza kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal aja nyari maunya dari sumber apa nih, USD Composition Table ataupun Singapura ataupun Malaysia ataupun lainnya. Kayak gitu. Ataupun misalkan lewat literatur berarti teman-teman nih bisa pakai ini input kayak gitu ya. Ini ya, jadi ini berisikan informasi tentang bahan makanan, minuman, dan komponen yang dikandungnya. Jadi zat gizinya ya di sini ya. Jadi memang kalau teman-teman juga sudah pernah saya kasihkan ya PKPI itu kalau Excel-nya itu memang dibagi per bahan makanan. Jadi kita enak nih sebenarnya, apalagi kalau Excel itu kan tinggal search-nya, kalau search-nya itu kan bisa di ini ya, di antara workbook-nya di satu workbook, nggak cuma di sheet satu aja, misalkan di serealia ataupun di bagian susu ataupun bagian daging kayak gitu, kan bisa tinggal search, entah itu search-nya dia di satu workbook ataupun di sheet-nya itu aja, itu bisa memudahkan. Jadi nggak usah perlu kita ngecek satu-satu kayak gitu ya. Nah, ini tuh apa namanya manfaat dari TKPI itu sebenarnya tidak hanya untuk kita sebagai peneliti ya. Jadi kita meneliti terus kita gunakan sebagai acuan kayak gitu, nggak hanya sebatas untuk peneliti, tapi juga bisa digunakan atau memudahkan untuk penentuan label gizi. Jadi kalau label gizi itu ada namanya ALG, acuan label gizi juga. Nah, itu bisa juga kita mengajunya pada TKPI gitu ya. Nah, dan juga untuk praktik klinis nih. Jadi kalau konsultasi gitu ya, konsultasi kita memberikan edukasi gitu ya kepada responden kita. Ketika kita memilihkan makanannya, kita bisa cari nih misalkan dari TKPI ini makanan apa nih yang cocok. Tentunya juga harus berdasarkan kasusnya gitu ya. Kalau misalkan kasusnya ini diabetes ataupun dia yang normal aja penyakitnya sebenarnya karena imunnya aja yang turun, ini pasti pemilihan makanannya berbeda gitu ya. Apalagi nanti kalau di semester selanjutnya teman-teman tuh akan belajar mengenai dietetika. Jadi memang ada cara dietnya untuk pasien penyakit ini dan penyakit yang lain tentu berbeda. Gitu. Di TKP ini memudahkan kayak gitu untuk pemilihannya karena kita bisa langsung lihat nih, oh ini karbohidratnya berapa, oh ini gulanya berapa, seratnya berapa, gitu. Nah, selanjutnya ini sistematika tabel komposisi pangan Indonesia. Jadi di tabelnya itu dia dipisah gitu ya tabelnya ya. Di dalam satu sheet itu dia dipisah antara makanan yang dia mentah atau segar dan juga makanan olahan. Jadi dia dipisah gitu. Walaupun dia masih satu sheet ya, masih satu halaman. Jadi dia makanan tunggal atau makanan yang dia mentah gitu ya. Jadi dia belum mengalami pengolahan. Jadi termasuk dia ditambahi garam atau ditambahi minyak, pokoknya yang penting dia tidak ada pengolahan di situ, gitu ya. Dan juga makanan pangan olahan ya. Jadi memang yang dia sudah diolah gitu ya. Entah itu dia makanan single kayak tempe, tempe sudah digoreng, tempe sudah dibacem, kayak gitu. Yang penting memang dia sudah diolah, gitu. Entah itu makanan single, tunggal ataupun makanan yang komposit. Gitu. Nah, ini tadi ya, jadi dia ada 13 penggolongan, yaitu berdasarkan jenis, karakteristik, bagian, dan fungsi pangan. Jadi kalau nanti serealia pun nanti juga dia ditentukannya ya, untuk penomorannya atau untuk urutannya gitu, dia berdasarkan jenisnya juga. Karena kan biasanya ada varian-varian, kayak gitu ya. Kalau ayam berarti dia ada bagian-bagiannya, kayak gitu. Kalau misalkan kedelai itu kan ada warnanya, kacang hijau ada warnanya, kayak gitu. Ini memang dia merujuk pada pengelompokan pangan yang dilakukan oleh harmonisasi ASEAN. Jadi walaupun misalkan ini kita pakai bahasa Indonesia gitu ya, tapi untuk pengelompokannya kita sesuaikan dengan yang digunakan se-ASEAN. Nah, ini sistematika penanaman pangan, jadi berdasarkan deskripsinya ini ya, jadi ada warna, proses pengolahan, kondisi, ataupun bentuk. Gitu ya, proses pengolahannya apa nih? Warnanya misalkan warnanya ya jagung, kita jagung kuning, jagung putih, berasnya beras putih, beras merah ataupun beras hitam. Proses pengolahannya ini dikukus, dibakar, direbus. Nah, itu dia walaupun dia dalam masih satu range kayak satu apa sih nama satu row kayak gitu ya. Tapi dia memang tidak disamakan gitu. Karena memang
setiap pengolahan tentunya dia akan untuk zat gizinya pasti berbeda-beda ya. Jadi kenapa juga saya memberikan tugas ke kalian gitu ya. Jadi misalkan pengolahannya dikukus, direbus, dibakar, ditumis ya gitu. Nah itu pengaruhnya ke zat gizi itu seperti apa sih gitu. Karena memang di TKPI pun dia per jenis pengolahannya itu dia akan berbeda juga zat gizinya. Kalau kalian cermati misalkan dikukus maupun digoreng pasti dia ada perubahan nih ke proteinnya, ke vitaminnya kayak gitu. Kalau coba kalian cek gitu ya. Nah, terus ini ya, jadi penamaannya ini dia berdasarkan dengan nama itu nama lokal gitu ya. Jadi kalau misalkan nama apa ya? Jadi mungkin yang di Jawa kayak gitu ya ada bahan makanan yang sama sebenarnya ya kayak gitu. Tapi kalau yang di Padang ataupun di Kalimantan lain kayak itu beda kayak gitu. Nah, itu bisa dibuatkan apa namanya? Nama bahasa Indonesianya. Misalkan kalau di sini misalkan ya, kalau di sini kangkung itu namanya kangkung kayak gitu ya. Kalau di apa namanya? Di Kalimantan misalkan kangkung namanya bayem kayak gitu kan ya, misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia jenis makanannya sama tapi untuk nama lokalnya berbeda, nah itu dia bisa menggunakan nama yang secara nasional gitu. Kalaupun memang dia bahan makanannya hanya ada di wilayah tersebut, ya pakai lokal aja nggak masalah gitu ya. Terus ini dia menggunakan, kalau namanya bahasa Inggris nih dicantumkan pada bagian indeks, kayak gitu ya. Ini sistematika pengkodean pangan. Jadi sistematika pengkodean itu berdasarkan abjad yang diikuti numerik ya. Jadi depannya tuh abjad, kayak gini abjad, kayak gitu. Nanti ditambahin dengan numerik. Nah, ini berdasarkan sistem pengkodean yang dilakukan harmonisasi ASEAN ya, yang dimodifikasi. Nah, dia pengkodeannya ini pun dia berdasarkan ini ya, pangannya tuh pangan mentah ataupun olahan. Gitu. Kalau misalnya serealia, serealia semua serealia yang dia mentah itu pasti AR depannya. Kalau yang dia olahan depannya tuh AP. Baru nih setelah itu dia AP berapa nih? Kayak gitu itu berdasarkan abjadnya itu apa. Ya. Tapi memang ada beberapa yang ini ya. Jadi ada beberapa ini kan kalau kita cermat gitu ya. Jadi habis H kok J kayak gitu. Memang ini ada beberapa pertimbangan gitu ya. Jadi ada apa namanya alfabet ILO yang memang tidak digunakan karena memang dia penampakannya gitu ya sama kayak numerik gitu. Jadi memang tidak diikutkan gitu. Kalau ini misalkan ini dia mentah nih pakainya AR semua. Nah, setelah itu dia baru diikuti sama numeriknya 1. Ini dia giling. Ini kan giling semua ya, G sama H pasti duluan G ya. Jadi beras giling mentah, terus habis itu dia varian P sama R pun, nah ini kita lihat nih, ini variannya P sama R bulan P nih, berarti ini diduluin. Jadi supaya memang sistematis. Ya. Ini sistematikanya memang kalau untuk zat gizinya ya ini berdasarkan input. Gitu ya. Jadi kalau yang tag names dari zat gizinya gitu ya. Jadi memang bukan asal-asalan kayak gitu. Oh ini dia misalkan kaliumnya kal aja deh, gitu. Natriumnya nat aja deh, itu enggak seperti itu. Jadi memang dia berdasarkan tag names-nya input gitu ya. Oh berarti natrium pakainya Na, kalium itu pakai K, tembaga itu pakai Cu gitu. Jadi berdasarkan supaya memudahkan aja dan itu terstandar gitu ya. Jadi bukan kita membuat kode ya, istilahnya kode ya. Udah ini aku pakai sendiri, udah aku pakai kodeku sendiri aja, nggak kayak gitu. Tapi kita berdasarkan yang sudah terstandar gitu ya. Dan yang di TKPI itu memang dia 100%-nya 100% gitu kan ya, dia ya zat gizinya, dan itu BDD, sudah yang dapat dimakan. Yang dapat dimakan entah itu mentah maupun olahan ya. Kalau yang dia olahan tentunya dia BDD-nya BDD yang BDD yang bersih tapi dia bersihnya dia mentah kayak gitu. Kalaupun yang ini yang matang berarti kan BDD bersih yang matang. Jadi memang belum yang mentah ya belum ada pengolahannya. Nah, di sini untuk serat nih, ini untuk hati-hati aja ya. Misalkan teman-teman nanti analisis serat nih, gitu.
Jadi kalau di sini tuh kita nggak tahu sebenarnya ini tuh serat apa, serat total ataupun serat pangan. Jadi di sini tulisannya cuma serat aja ya, fiber gitu ya, fiber. Gitu. Kalau di nutrisinya fit gitu ya, fiber. Jadi kalau misalnya teman-teman maunya serat pangan gitu ya, tapi di sini tidak bisa mengidentifikasi. Dan pun juga ini ya, di kalau kita borrowing pun ya, kalau nggak salah tuh fiber juga dia fibernya cuma total ya. Jadi dia sebenarnya juga nggak tahu dia fibernya itu fiber yang serat pangan ataupun dia serat total kayak gitu. Ini sumber pembuatan TKPI ya, ini dia berdasarkan direct method maupun indirect method. Kalau direct method tentunya dia pakai analisis lab gitu ya. Kalau kalian sudah dapat mata kuliah AZK gitu ya. Jadi oh ini karbohidrat dia pakainya pakai apa nih? Oh ini by difference kayak gitu. Oh, ini protein pakai apa nih kayak gitu. Tapi LC atau apa gitu. Jadi kalau memang seperti yang saya bilang tadi ya, untuk menganalisis satu bahan makanan aja kayak gitu ataupun satu zat gizi kayak gitu pada satu makanan itu memang nggak ini ya nggak murah kayak gitu. Dan di Indonesia ini memang perlu sekali ya sebenarnya peningkatan penelitian seperti ini kayak gitu. Karena kalau dibandingkan dengan jumlah peneliti ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain memang Indonesia ini untuk jumlah penelitinya memang masih sedikit. Ini ada direct, kalau direct dari lab ya, jadi secara langsung ya gitu. Penelitinya dia nge-lab ya gitu. Kalau indirect method itu dia hasil estimasi dan nilai gizi yang berasal dari literatur yang sudah dipublikasikan ataupun yang belum dipublikasikan. Jadi sebenarnya ini sama ya, kayak ini peneliti lain kayak gitu dia menganalisis menggunakan lab kayak gitu. Terus karena kan kayak data nggak langsung gitu kan yang mau kita ambil kayak data sekunder gitu kan ya. Oh ini ada penelitian nih yang dia menganalisis terkait zat gizi apa nih zat gizi protein pada ikan laut gitu. Oh ini salah satunya aku nggak punya nih ikan bandeng aku nggak punya di sini ada. Berarti kan ini pakainya direct method kayak gitu. Jadi dimasukin di TKPI-nya. Jadi ini baik yang sudah dipublikasi maupun yang belum dipublikasi. Tapi emang yang lebih enak kan yang sudah dipublikasi karena kan open. Jadi semua peneliti bisa mengaksesnya gitu. Nah, ini biasanya itu jumlahnya tuh seminimal mungkin. Jadi kalau kebanyakan itu kita lebih ke ini ya, ke direct method gitu. Kalau indirect method itu biasanya hanya beberapa makanan yang unfamiliar aja. Jadi enggak apa nggak secara umum kayak gitu kita konsumsi kayak nggak setiap hari gitu kita konsumsi. Nah, kita bisa nih lihat dari data-data jurnal atau literatur lainnya gitu. Ini data zat gizi pangan kayak gitu ya. Jadi original analysis value ini dari lab ya. Lab kalau tadi kan oh ini berarti dia apa baik dari direct maupun indirect gitu ya original analysis value gitu. Jadi memang berdasarkan literatur terpublikasi atau tidak maupun dari lab. Jadi untuk analisisnya pun, jadi kalau di TKPI pun dia sebenarnya analisisnya juga sudah ditentukan ya. Misalnya vitamin C itu analisisnya apa gitu. Jadi kalau misalkan nanti perlu perlu pengupgradean analisis tentunya juga harus sedikit demi sedikit diupgrade gitu ya. Maka oh zat gizi ini dia harus diupgrade nih gitu. Cara analisisnya gitu ya. Yang kedua input value. Input value ini hasil estimasi menggunakan perhitungan. Kalau di TKPI dia warnanya biru muda gitu ya. Jadi di TKPI itu ada yang kosong, ada yang dia biru muda, ada yang dia hijau ya. Jadi itu memang untuk menjadi keterangan aja. Sebenarnya ini tabel ini atau zat gizi ini sebenarnya didapatkan dari mana? Jadi ini ada beberapa ya. Jadi intinya dia tuh sebenarnya makanannya serupa atau hampir sama gitu ya. Atau entah itu dia dari variannya kayak gitu ya ataupun dia varian ataupun namanya ya bukan namanya sih kayak masih dalam satu kelompok kayak gitu ya ataupun satu kalau di biologi kan biasanya dia ada kelompok kingdom atau apanya kayak gitu ya nah, itu biasanya misalkan masih satu kelompok nih bisa nih menggunakan input value kayak gitu
Nah, ini dia ada 4 ya. Jadi nilai gizi dari hasil analisis bahan makanan yang mirip. Jika dia buncis sama polong ya, berarti di sini dia masuk ke jenis polong-polongan. Ini misalkan aja nih, misalkan aja kita ada salah satu, entah itu dia kacang buncisnya atau kacang polongnya, kita nggak ada nih zat gizinya. Gitu. Jadi kita bisa analisis satu aja, ataupun ini satu aja gitu, karena dia masuknya polong-polongan. Oh, ini kita analisisnya pakai kacang polong aja deh, FE, untuk analisis FE-nya. Nah, untuk kacang buncisnya kita bisa pakai yang analisis hasil dari FE-nya kacang polong. Gitu. Terus yang kedua, nilai gizi dari bahan makanan yang sama, namun dengan proses pemasakan yang mirip atau serupa. Jadi ini pengolahannya ya. Jadi ini pengolahannya serupa maksudnya ya, dia kalau di air gitu ya, sama-sama dia diolahnya lewat air ya lewat air. Jadi walaupun misalkan dia sama gitu ya, oh ini dia FE buncis kukus sama FE buncis goreng kayak gitu. Padahal kan dia beda ya kayak gitu, kehilangan zat gizinya pun juga berbeda. Jadi yang memang pengolahannya itu mirip gitu ya. Misalkan panggang itu sama bakar itu kan agak-agak mirip gitu kan ya. Terus yang ketiga, data hasil analisis komponen atau zat gizi lain yang ada. Jadi ini bisa menggunakan yang sudah ada, kayak gitu ya, gizilan yang sudah ada. Misalkan kalau ini berdasarkan analisis zat gizinya, gitu ya. Jadi misalkan nilai karbohidrat ataupun kadar air yang dapat dihitung melalui metode by difference, gitu ya. Jadi misalkan nilai ini aja deh, misalkan kita sudah analisis, kayak misalnya kalau ngitung zat gizi AZG yang karbohidrat kayak gitu ya. Oh, berarti dia tuh penambahan dulu dari protein, terus air, terus dia karbohidrat, lemak kayak gitu ditambahin semuanya, terus nanti dikurangin dari energi. Energi dikurangi dari semua total yang tadi nih, di kilokaloriin, baru nanti digrammin. Jadi yang ada aja, baru yang karbohidrat ini dia totalan dari pengurangannya tadi. Terus yang selanjutnya, nilai gizi bahan makanan yang sama namun berbeda bentuk. Ini sama ya, ikan teri, tapi dia terinya teri beda bentuk nih, teri kering sama teri sega. Gitu. Jadi dia sama-sama kecil tapi bentuknya ada yang beda. Nah, itu kita bisa pakai nih. Nah, ini contohnya kalau dia variasinya gitu ya. Ini sama-sama beras giling, tapi dia variasinya berbeda. Nah, untuk natriumnya, kita bisa sama ini. Jadi nggak perlu 2 kali lagi nih kita ngecekin. Gitu ya. Yang selanjutnya, calculated value, nilai hasil perhitungan. Atau dia biasanya disebut dengan estimasi kasar ya. Jadi ini hasil perhitungan nilai zat gizi dari setiap jenis bahan makanan yang digunakan pada suatu resep, dikoreksi dengan faktor kehilangan atau penambahan berat bahan makanan selama selama pengolahan ya, dan juga perubahan zat gizi. Jadi dia dikoreksi ya, kayak satu resep kalau kita membuat resep itu kan ya, misalkan dia kita kemarin contohnya untuk di kualitas analisis bahan makanan ya, misalkan satu resep itu dia untuk berapa orang gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen satu resep aja, nah itu misalnya kita bagi dulu, baru setelah itu kita koreksi nih faktor kehilangannya tuh berapa. Gitu. Jadi BDD-nya faktor kehilangan itu dia BDD-nya berapa nih yang dapat dimakannya gitu. Jadi untuk tulangnya ataupun yang lainnya memang tidak bisa dimakan, nah itu dia disingkirkan gitu ya. Jadi tinggal berapa nih beratnya, ataupun dia nambah gitu. Misalkan apa ya, kalau nambah tuh ya misalkan kalau dia direbus kayak gitu tuh jadi lebih berat, apalagi kayak beras ya gitu ya. Kalau dia beras yang biasa gitu sama beras yang sudah jadi nasi itu kan berat, ada penambahan berat ya di situ ya, kembang kayak gitu. Jadi itu dia estimasi kasar. Selanjutnya borrowing value ya. Jadi dia memang minjem gitu. Kalau nggak ada minjem. Biasanya kalau di TKP itu warnanya dia biru muda. Ya nggak masalah, sebenarnya kita pinjem itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi entah itu dia dari negara lain maupun dari sumber literatur gitu ya, rujukan gitu, dari komposisi pangan negara lain gitu. Nah, tapi dia harus dihitung berdasarkan berat kering atau solidnya, berat yang dapat dimakan gitu ya.
Jadi kalau kita enaknya karena BDD kita 100% ya, kalau di USDA itu kan sebenarnya kita nilai ya, kalau kalian ingat dulu pas waktu praktek borrowing kayak gitu ya, kalau di USDA itu kan sebenarnya nilai ya, kamu mau porsian atau mau 100 gram atau 1 cup kayak gitu. Jadi ada pilihannya tuh enak. Di Singapura juga kayak gitu, mau 100 gram atau 1 serving kayak gitu, itu ada pilihannya. Jadi memudahkan aja kalau memang kita pakainya 100 gram gitu ya, berat dapat dimakannya 100 gram, berarti kita tinggal checklist tuh BDD-nya di USD maupun di Singapura itu, kita bisa tahu zat gizinya berapa. Jadi kalau yang syaratnya ya untuk borrowing value ini, dia tujuannya menggambarkan sumber asli data gizi yang digunakan pada tabel komposisi pangan atau database gizi. Jadi untuk rujukannya dia memang satu kayak gitu nggak masalah, misalkan oh ini di USDA gitu. Dan kalau bisa kalau di PKPI ataupun dimasukin di Nutri Survey, kita bisa menuliskan sumbernya gitu. Kalau di USDA itu kan ada nomor-nomornya ya gitu. Jadi lebih pasti aja usahanya dasarnya ini loh, dasarnya ini loh gitu. Jadi kita bisa menunjukkan kayak gitu. Terus yang kedua, nilai gizi yang merupakan value harus disesuaikan atau dikontrol terhadap kadar air dan atau kandungan lemak. Tuh, kalau ini sama sih, jadi kan dia sudah BDD ya. Selanjutnya presumed value, jadi ini diasumsikan ya, diasumsikan dia memiliki kadar tertentu atau nol berdasarkan regulasi. Jadi ini misalkan minyak kelapa diasumsikan dia memiliki nilai serat 0. Jadi yang apa kayak garam itu kan nggak ada serat, oh ini seratnya 0. Jadi bahan-bahan makanan tunggal yang memang atau bahan makanan apa namanya, bukan resep sih, bahan bumbu kayak gitu ya, bahan bumbu. Karena kan kita misalnya harus masukin 13 kayak gitu ya, 13 zat gizi kan kelompok yang 13. Ada beberapa zat gizinya kayak itu kita kan masukin ya. Oh ini berapa nih, misalkan garam ataupun gula. Dia natriumnya kan mesti 0 ya, kayak gitu. Natriumnya dia 0 gitu, untuk gula. Terus dia seratnya 0, vitaminnya dia berapa, vitamin C-nya dia 0. Jadi diasumsikan seperti itu berdasarkan regulasi. Gitu. Tapi kalau misalkan dia berdasarkan dengan kayak kebijakan kayak gitu ya, misalkan tepung itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari asal folatnya misalnya dia 0 gitu. Tapi ini tepungnya ini dia ada fortifikasinya, fortifikasi dia vitamin A dan juga asam folatnya gitu. Jadi kita mengikuti regulasi aja di fortifikasi itu penambahannya berapa. Jadi kalau kita masukin tepung-tepung itu kita harus ngecek nih, ini sudah dimasukin belum sih asam folat ataupun vitamin A-nya kayak gitu. Ataupun dia juga di mie kayak gitu ya, di mie itu sudah dimasukin belum sih vitamin A-nya kayak gitu. Ataupun di garam. Nah, garam itu kan kalau nggak fortifikasi tentunya kita mengasumsikan kalau yodiumnya 0 gitu ya, ataupun dia cuma berapa gram gitu kan ya. Tapi kalau dari fortifikasi 0 lah ya, karena mungkin kalau fortifikasi kan dia memang asalnya tidak ada gitu ya. Jadi dia 0. Setelah difortifikasi dia ada yodiumnya nih. Jadi berdasarkan regulasi dia yodiumnya berapa nih? Kalau berdasarkan regulasinya ditambahinnya berapa? Ini data analisis pangan, jadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Jadi yang pertama, nilai gizinya tidak dilakukan imputasi adalah vitamin C. Karena analisis vitamin C pada TKPI masih menggunakan metode titrasi yang seharusnya diperbarui, jadi harus diperbarui, makanya tidak bisa menggunakan teknik imputasi. Gitu. Jadi atau kita kan imputasi tadi kan menyamarkan misalnya vitamin C ini sama bahan ini sama bahan lainnya gitu. Kalau dia misalkan analisisnya beda gitu kan, jadi kan pasti ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Jadi misalkan metode titrasi ternyata dia hanya bisa melihat vitamin C berapa persen gitu aja ya. Pasti dia ada kekurangan sama kelebihannya gitu. Yang kedua, nilai gizi serat juga tidak dilakukan imputasi karena pada TKPI nilai serat itu masih nggak tahu nih dia serat kasar atau serat makanan, dia serat total atau serat pangan gitu ya. Jadi belum nggak tahu kayak gitu apa. Terus yang ketiga, nilai gizi retinol dan juga karoten total juga tidak dilakukan imputasi gitu.
Nah, untuk nilai besi dan seng yang diimputasi ya, yang warnanya biru ya, biru itu dia beberapa memang rujukannya dari hasil penelitian dari Batan. Banyak banget ya di sini penelitian bahan makanan dari Batan. Gitu. Terus yang kelima, nilai gizi seng tepung terigu pada TKPI telah disesuaikan terhadap fortifikasi seng pada tepung terigu. Jadi kalian nggak apa-apa nih iseng-iseng ngecek gitu ya di Nutrisurvey atau di TKP itu tepung terigunya dia untuk sengnya sudah ada atau masih kosong nih, gitu. Vitamin A-nya masih kosong atau enggak nih, gitu. Ini juga untuk kita juga perlu tahu kali ya kayak gitu, misalkan ada nggak sih bahan-bahan yang borrowing kayak gitu ya yang dia sudah difortifikasi kayak gitu. Karena misalkan di Indonesia sebenarnya dia tidak difortifikasi kayak gitu. Kalau di luar dia difortifikasi kan pasti beda ya ininya zat gizinya. Oh misalkan ada produk mie, salah satu mie dari luar negeri dia difortifikasi nih sama asam folat kayak gitu. Di Indonesia ternyata enggak. Nah, kita sudah terlanjur borrowing nih, kita sudah masukin vitamin A dan lain-lainnya. Ini perlu kita cek kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini ada apa saja sih yang bahan makan apa saja yang dia difortifikasi di USDA ini. Itu untuk pertemuan kita yang pertama ya. Selanjutnya kita lihat PKPI-nya. Nah, ini kalau kalian sudah punya ya, sudah pernah saya share ya. Jadi ini dia dibagi per grup gitu, ataupun kalau memang kalian pengen mudah tadi di panganku.org kalian bisa mengaksesnya. Gitu. Jadi ini banyak sampai ke, nah ini kan ya indeks. Kalau misalkan dia tadi pakai bahasa Inggris, nah dia bisa di apa namanya kayak dikasih keterangan gitu ya di indeksnya gitu. Glosari juga ini untuk penjelasan aja ya. Kode-kode kita mulai dari awal. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia sudah ada keterangannya nih, komposisi zat gizi makanan per 100 gram BDD. Per 100 gram BDD ini kita sesuaikan sama mentah matangnya. Kalau misalkan ternyata di sini seger nih, di sini seger kan belum olahan ya kayak gitu. Terus ternyata aku butuhnya itu yang matang, ternyata di olahannya tuh nggak ada nih. Kan misalkan apa ya? Kedot apa namanya? Ini buah. Misalkan ini beras, oh kita pengen cari nasi goreng, ternyata misalkan di olahannya di sini tidak ada nasi goreng. Gitu. Ada nggak sih? Nasi goreng. Atau dia makanan lainnya di sini ya, masuk nasi goreng ya. Di sini kayaknya nggak ada. Yang bagian serelia ya. N-nya nggak ada. Nah, masuknya ini ya. Jadi adanya bihun goreng. Misalkan di sini bihun goreng kayak gitu ya. Kita perlunya bihun mentah nih. Ternyata di mentah di sini nggak ada. Kayak gitu. Nah, kita harus konversiin ini, konversiin apa namanya? Beratnya. Gitu. Kalau zat gizinya tadi kan bisa di ini ya, bisa di input maksudnya dia. Tapi kalau dia ada misalkan dia bihunnya di sini bihun kita pengennya kan bihun mentah ya, itu kan beda banget ya kayak gitu. Jadi memang nggak ada ya. Misalkan kalau dia bihun rebus sama bihun kukus atau dia bihun tumis ya gitu, bihun tumis jarang ya gorengnya adanya. Jadi misalnya dia bihun kukus sama bihun rebus kayak gitu. Nah itu baru bisa diinput gitu ya. Jadi dia agak sama gitu pengolahannya gitu ya. Kalau ini kan per 100 gram ya, jadi saya tarik, jadi bukan konversi ya, kayak gitu. Jadi ini memang dia berat sudah per 100 gramnya. Jadi kita mau cari apa nih? Tinggal aja di searching di sini. Searching di sini kan di sini pilihannya kalau pengen satu sheet ya. Ini kan biasanya satu sheet di sini. Kita bakal ngasih timnya apa saja kayak gitu.
nasinya apa aja. Kalau kita misalkan mau lihatnya search-nya dia workbook, mana nih? Ini kali ini. Within-nya dia workbook kayak gitu. Jadi kita carinya itu di semua sheet ini. Jadi kita bisa tahu nih nasinya itu dia di mana aja. Jadi oh ini di glossary ada, di serialnya ada, di kode tuh ada kayak gitu ya. Jadi dia bisa ketahuan nih yang dia nasi-nasi. Terus semuanya kita oh ini ada nasi, kita mau carinya nasi rames nih kayak gitu di bagian sini. Tinggal klik aja di sini. Nah, nanti muncul di sini apa namanya? Kategorinya tuh di AP gitu ya, di apa namanya numberingnya di AP gitu. Oh nasi emas berarti di sini ya masukkan masih sama nih masih di sini masih oh ini. Nah bisa kita lihat nih oh dia segini nih jadi enaknya nyarinya gitu jadi bukan per sheet kayak gitu ya karena memang biasanya nasi itu tidak hanya dia munculnya di bagian serelia ataupun bukan kalau nasi tetap di serelia ya kayak gitu. Misalkan dia kue-kuean kayak gitu kita bingung nih kue-kuean dia munculnya di mana kayak gitu misalkan kita males nih untuk geser di sini kayak gitu di bagian ini susu-susuan ya yang manis-manis ya kayak gitu. Di sini juga biasanya juga ada kue-kuean ya. Jadi kita tinggal cek aja kue itu di mana sih. Nggak ada ya kue kering. Nopia spesial. Ada. Oh jadi kue tuh di Serelia gitu kalau kalian bingung gitu ya. Jadi tinggal cari di sini gitu. Terus di sini tadi harus tahu oh ini dia yang biru tadi input, terus dia yang hijau. Ya hijau tadi borrowing ya. Ini ya. Ini dia hijau nih borrowing nih di sini nih. Gitu. Dari di sini sumbernya apa gitu ya. Misalnya kita cari BKP itu apa sih kok aku kepo gitu. Dia sumbernya sumber apa? Nggak ada penjelasan, nggak ada di glossary ya. Biasanya dijelasin ya gitu. Jadi memang itu di borrowingnya dari BKB gitu, BKP. Nah, ini kemarin kita juga udah ini sedikit nih gitu. Jadi kan memang BKPI itu kan dia selalu diupdate ya gitu. Jadi ini misalkan oh ini dari DABM tahun 64 gitu. Oh ini dia dari tahun 2001. Jadi kita bisa tahu nih data ini dia dari tahun kapan sih kayak gitu. Karena TKPI dulunya itu namanya bukan TKPI ya, jadi ini kita bisa tahu nih datanya kalau yang dulu-dulu itu kan kayak vitamin C itu kan dia masih titrasi ya. Kalau HPLC itu kan dia teknologi yang nggak baru-baru banget tapi dia memang baru gitu ya. Walaupun dia beberapa tahun berpuluh-puluh tahun yang penting dia sudah di 2000-an lebih lah ya HPLC itu. Itu terus ini seperti yang saya bilang tadi, jadi masih ada beberapa yang kosong gitu ya. Jadi misalkan kalian ingin tahu kandungan natrium. Misalkan kalian kasus penelitiannya itu hipertensi. Gitu. Terus kalian lihat nih, ternyata beberapa di Nutri-Survey atau di TKPI itu dia ada yang masih kosong nih natriumnya. Jadi kalian bisa borrowing nih, gitu. Yang memang dia namanya kan kosong kan di sini. Namanya memang dia mirip ya, atau bagiannya dia mirip. Jadi kebanyakan yang kosong ini dia memang yang mikronutrinya. Kalau serat ini kan masih, kalau serat kan dia ini ya, dia nggak tahu sebenarnya di sini tuh serat pangan ataupun serat total. Kalau di USD kalau misalnya dia cuma serat total ya, total fiber. Gitu. Ini, nah ini kita harus hati-hati juga nih, dia BDD-nya ada yang 100, ada yang 80 nih. Jadi kalau di sini, nah jadi dia nggak per 100 gram
Jadi kita harus pakai rumus ya. Jadi kalau 80 gram aja itu dia misalkan pakai rumus matematik yang persamaan gitu ya, dikaliin atas bawah gitu ya. Kayak dulu saya pernah ngitungin yang zat gizi dari labeling ya gitu. Jadi kalau ini dia cuma 90 nih, padahal kita nyarinya 100 gitu. Ya udah pakai rumus yang misalkan dia atas penyebutnya, pembilang ya yang atas ya. Gitu. Misalkan ini dia BDD-nya 80 itu yang atas ya 80, zat gizinya dia 2,8 gitu. Berarti nanti sama dengan atasnya ini nanti 100, bawahnya ini X ya ditanyakan. Nanti tinggal kali hilang gitu. Untuk mengetahui yang 100-nya itu 100 gramnya itu berapa niasinnya. Jadi harus hati-hati dari walaupun dia per 100 gram tapi ternyata nggak semuanya dia 100 gramnya. Ini yang hijau juga tadi ya. Yang hijau tuh nggak banyak-banyakan yang input ya. Input. Jadi kita memudahkan aja di sini langsung diinput di Nutrisurvey. Dari sini ada yang mau ditanyakan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai analisis masih zat gizi ya. Yang metode imputasi. Kalau tadi kan original gitu, input, terus borrowing kayak gitu. Kalau minggu depan kita belajarnya 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kita belajar mengenai teknik imputasi. Oke,